Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh mengurapi hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan, kami boleh pahami. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hamba berdoa, memohon kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan hari ini berjudul Mengasihi berarti mengampuni. Ayat inti 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih itu tidak berkesudahan. Saya yakin bahwa kesehatan mental dan fisik kita bergantung pada sikap kita terhadap orang lain dan cara kita memperlakukan mereka. Termasuk di dalamnya adalah pengampunan. Faktanya, jika saya dapat memilih satu anugerah dari Tuhan yang secara pribadi perlu saya miliki dan saya berikan, itu adalah anugerah pengampunan, baik bagi orang lain maupun bagi saya sendiri. Maltby Babcock menulis bertahun-tahun yang lalu, betapa yakinkah kita akan pengampunan dari Tuhan? Seberapa yakin kita bahwa kita diciptakan menurut gambarnya? Ketika kita mengampuni dengan sepenuh hati dan tanpa memandang siapa orang yang berbuat salah kepada kita, secara sentimental kita mungkin merasa, dan dengan entengnya kita mungkin berkata, melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi, memaafkan adalah ilahi. Tetapi kita tidak pernah merasakan kemuliaan dan keilahian dari mengampuni sampai kita memberi ampun dan mengetahui kemenangan pengampunan atas perasaan kita yang dilukai, karena harga diri yang memalukan dan kepekaan yang terluka. Disinilah kita berada dalam hubungan yang hidup dengan Dia, yang memperlakukan kita seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang meninggalkan masa lalu dan mengajak kita melakukan perjalanan bersamanya menuju kebaikan dan kegembiraan, menuju hidup yang baru. Iya, Tuhan meminta kita melakukan yang sama bagi orang lain dan diri kita sendiri. Kita semua mengenal seseorang yang enggan kita ampuni karena alasan apapun. Ada sedikit rasa angku yang tersembunyi di sudut hati kita dan muncul untuk menerkam kita ketika orang itu menyerang dengan cemoohan dan merusak harga diri kita. Setelah suatu hari sangat disakiti sekali lagi, saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah hal itu akan demikian mengganggu jika orang yang lain mengatakan hal yang sama? Sungguh mengejutkan menyadari bahwa saya tidak akan berpikir sekali, apalagi dua kali tentang hal itu, tetapi dia orangnya. Mengapa? Saya masih belum menemukan jawaban. Namun, pada saat itulah saya menyadari bahwa sikap saya salah dan bahwa saya hanya menyakiti diri saya sendiri, bukan orang lain yang mungkin bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi saya mengampuni, dan sekarang saya belajar memperlakukan orang ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya, saya sungguh mengasihi orang ini sekarang. Jadi, ada satu kepastian dalam hidup. Hal itu adalah kasih tidak berkesudahan untuk memberi hadiah pengampunan. Dan anugerah kasih Tuhanlah yang membuat proses itu berjalan. Sungguh sebuah wahyu dan kelegaan karena akhirnya bisa mengesampingkan perasaan saya dan menginginkan kasih yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Bapa yang pengampun, berilah saya kasih kepada orang yang menggerogoti harga diri saya. Kasih yang cukup untuk mengampuni dan kemauan yang cukup untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami, sehingga saat ini kami belum memiliki waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa surga, agar firman ini benar-benar termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang senang melakukan firman.
Tantangan demi tantangan akan kami lewati bersama-sama dengan Tuhan, dan kemenangan selalu di sisi umat-umat Tuhan. Apapun pergumulan yang dihadapi, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berikan jalan keluar. Jadikan umat-umat Tuhan tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, dan sukses kami raih bersama-sama di dalam Tuhan. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.